Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat mualaf dimanapun berada, berjumpa lagi di channel ini. Mudah-mudahan kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kesempatan kali ini sahabat, kita dapatkan video dari channel Kristen yang bernama channel Lidara Raiwawa ya, yang disitu sangat heboh sekali, viral, masjid dijual. Nah seperti itu. Nah ternyata setelah saya pelajari, dua video yang diupload di channel Lidara Raiwawa itu adalah satu ambil dari reupload dari video punya channel advokat jalanan, dan yang kedua itu saya lupa channelnya, tetapi diambil dari sebuah channel juga, tetapi video yang kedua itu dipotong begitu sahabat. Oke, mari kita simak dulu video yang di channel Raiwawa. Bro, mana enggak? Ya. Ya, boleh. Iya, minum Mbak. Iya. Ini kan ada nih iklan itu masjid mau dijual. Nah, menurut Bang Rangga itu gimana ya kalau masjid mau dijual itu? Itu boleh atau enggak? Ini udah lama soalnya. Saya orang juga, saya bukan orang sini, jadi mau bilang lewat gitu kan, saya lewat ini gitu. Ya udah, ini aja Mas Bondan. Kita sama tim advokat jalanan kita coba klarifikasi dulu hari ini. Nah ini video yang diambil oleh Lidara Raiwawa dari channel bernama Advokat Jalanan ya. Ini dua anak muda ini berdiskusi ataupun ngobrol di sebuah warung es degan, yang mana di sebelah jalan, di seberang jalan sana ada sebuah spanduk atau banner yang di situ bertuliskan mencolok besar sekali, masjid dijual. Nah ini obrolan di antara mereka. Lalu apakah yang akan terjadi? Bro, ini kita udah di tempat nih. Kalau lihat memang bannernya juga besar tuh. Dia bilang masjid dijual. Cuman kayaknya waktu udah mau sholat ya bro. Sekalian sholat dulu aja kita ya. Oke bro. Kita sholat baru kita lanjut lagi ya. Oke ya, stay. Dan setelah sholat, pemuda ini lalu melihat-lihat bangunan di dalam masjid ya. Bangunan yang kelihatannya seperti masjid akan direnovasi seperti itu. Jadi untuk tempat pintu dan jendela dan yang menjadi kayu atau tempat pintu itu sudah dicopoti gitu, sudah dilepas gitu. Dan sepertinya seperti bangunan yang akan direnovasi. Memang gedung ini memang mau diratain untuk dijual. Justru yang bermasalah ketika boleh nggak sih tanahnya masjid ini dijual gitu kan? Sedangkan peruntukannya memang sebenarnya untuk kegiatan ibadah yang perlu kita investigasi. Alas kepemilikan dari tanahnya ini bentuk hibahkah atau hak kepemilikan atau seperti apa? Tapi untuk selanjutnya kayaknya kita stop dulu di sini. Soalnya ada beberapa kegiatan lagi di luar. Teman-teman tetap stay tune di channelnya Advokat Jalanan. Kita akan lanjut lagi nanti di part 2 ya. Oke, bye. Nah sahabat, di video ini sang pemuda tersebut yang mencari keterangan, yang katanya masjid tersebut akan dijual, tetapi tidak ada klarifikasi dari pihak pengurus atau takmir masjid yang memberikan keterangan secara langsung. Artinya kan hanya satu sumber ya, satu pihak saja dia mengeklaim sendiri seperti itu, dan tidak ada keterangan ataupun klarifikasi dari takmir masjid tersebut bahwa nanti masjid tersebut akan dijual ataukah akan direnovasi. Seperti itu.
Dan video berikutnya yang diupload di channel Lidara Raywawa itu diambil dari sebuah channel juga ya, di-reupload dari sebuah channel yang mana menceritakan sebuah masjid di Batu, Malang, yang mana masjid itu sangat besar sekali, dan di depan masjid ada baliho besar yang bertuliskan masjid dijual. Tetapi Lidara Raywawa memotong video tersebut. Video tersebut sejatinya sedang direnovasi, dan ketika itu mangkrak karena kehabisan dana. Maka dengan cara memasang baliho besar dengan judul besar masjid dijual itu dalam rangka mencari donasi atau menggalang donasi. Dan di akhir video tersebut ternyata ada banyak sekali donatur, sehingga terkumpul hampir 4M, yang akhirnya dengan terkumpulnya donasi tersebut dari para donatur akhirnya bisa untuk melanjutkan renovasi masjid itu. Nah, itulah video yang dihapus di channel Lidara Raywawa. Jadi bisa kita ketahui bersama bahwa oten-oten itu kalau mereka nggak nipu nggak laku. Oke, ini saya putarkan sampai akhir video yang diupload di channel Lidara Raywawa, dan nanti akan kita tambahkan video yang dihapus di channel Lidara Raywawa. Sebuah bangunan masjid seluas 3.675 meter persegi dijual 1 juta rupiah per meter. Penyebabnya, panitia pembangunan kehabisan uang untuk menyelesaikan bangunan 3 lantai tersebut. Masjid Putih Darussolihin berdiri di Jalan Patimuran nomor 47, Kota Batu, Jawa Timur. Koordinator Penggali Dana Masjid Putih, Parno Mutakin, 52, mengatakan peletakan batu pertama dilakukan sejak Februari 2010 pada 2012. Proses pembangunan berhenti karena dana habis. Panitia pembangunan memasang baliho besar bertuliskan bahwa masjid itu dijual 1 juta rupiah per meter persegi. Saya pasang baliho itu 3 tahun yang lalu. Waktu itu ada hambatan untuk membangun. Kami kan bingung. Warga dan tokoh agama di Kota Batu menentang cara tersebut karena dinilai tidak pantas. Panitia dilaporkan ke kepolisian setempat, baliho pun diturunkan. Namun, setelah 14 hari, baliho itu kembali dipasang karena tidak ada penyelesaian biaya. Tidak ada penyelesaian biaya, itu kata-kata terakhir ya. Setelah itu langsung lagu yang dipasang di channel Lidara Raywawa, itu lagu nyanyian Kristen itu berbahasa Arab atau apalah. Tetapi yang jelas sampai kata-kata itu terus dipotong dilanjut lagu. Oke sahabat, mari kita tampilkan video potongan ya, video akhir yang dipotong di channel Oten tersebut. Pantas. Panitia dilaporkan ke kepolisian setempat, baliho pun diturunkan. Namun, setelah 14 hari, baliho itu kembali dipasang karena tidak ada penyelesaian biaya. Saya jelaskan ke Bapak Kapolres tujuan dari baliho itu, beliau setuju dan ikut beli, ujarnya. Parno menyampaikan, di awal pembangunan panitia percaya Allah Maha Kaya. Pembangunan masjid diyakini tidak akan menemui kendal, apalagi pemerintah setempat memberikan bantuan 100 juta rupiah. Panitia, lanjutnya, tidak ingin mencari sumbangan untuk membangun masjid itu. Kami berpikir, masa mau bangun rumah Allah harus minta-minta sumbangan. Ternyata ada yang mau jual beli, terangnya. Masjid Putih berdiri di atas lahan seluas 2.218 meter persegi, memiliki 10 kamar mandi, menara setinggi 54 meter, dan 8 kubah, lantai 1 dan 2 untuk ibadah, sedangkan lantai 3 untuk belajar Al-Quran dan kantor pengurus masjid. Pembangunan masjid diperkirakan menghabiskan 4,5 hingga 5 miliar rupiah. Jumat 3 April, dia mengatakan masjid tersebut seluruhnya terjual, namun bangunannya bukan untuk dimiliki pembeli, tapi diwakafkan untuk ibadah. Dia menyampaikan ada 1.787 orang yang mewakafkan
Mereka berasal dari Finlandia, Australia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Jepang, Arab Saudi, dan Indonesia. Kami berikan sertifikat wakaf sebagai tanda terima, ditandatangani oleh panitia dan sebagai bukti bahwa yang membeli menyerahkan uang. Terangnya, dari pewakaf terkumpul uang 3,685 miliar rupiah. Setelah hampir 3 tahun berhenti, pembangunan masjid itu akan dilanjutkan kembali. Panitia juga sudah menurunkan baliho iklan jual bangunan masjid berdasarkan perintah Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 111. Siapapun yang membeli harus diwakafkan. Nah, itulah tadi sahabat, kita hanya melengkapi video yang dipotong di channel Kristen ya. Padahal akhir video lah intinya. Di akhir video yang dipotong itu intinya. Jadi bisa kita jelaskan ya, masjid yang di Batu, Malang tersebut memang selama renovasi atau masa pembangunannya itu mangkrak karena kehabisan dana. Itu selama 2 atau 3 tahun gitu ya. Akhirnya panitia pembangunan itu berinisiatif menggalang dana, tetapi dengan cara ekstrim seperti itu, membuat baliho besar dengan judul masjid dijual. Nah, per meter berapa gitu. Nah, hal tersebut yang dilakukan ada yang pro dan ada yang kontra. Banyak yang kontra. Lalu yang kontra itu melaporkan panitia pembangunan masjid ke polisi. Nah, terus baliho diturunkan. Tetapi setelah dijelaskan, panitia menjelaskan memang keadaan masjid itu direnovasi itu mangkrak, mandek selama 2-3 tahun ya, 2 atau 3 tahun. Dan lalu berinisiatif membuat baliho untuk menggalang dana, menggalang donasi tersebut dengan judul ekstrim, masjid dijual, dalam artian untuk mencari donatur. Nah, setelah dijelaskan seperti itu, akhirnya banyak yang membantu, termasuk di berita itu dikatakan Pak Bupati atau Pak Polisi ikut membantu pembangunan masjid tersebut, dan akhirnya tersiar kemana-mana, viral, memang viral, dan akhirnya banyak sekali donatur dari luar negeri, dari Australia, dari Finlandia, dan yang lain-lainnya, yang akhirnya tertutuplah budget atau biaya untuk pembangunan masjid itu sebesar 3,5 sampai 4 miliar itu tadi. Dan setelah donasi terkumpul, lalu dilanjutkannya pembangunan masjid tersebut. Nah, itulah realita yang terjadi ya para sahabat. Jadi saya menyayangkan ya kalau channel-channel Kristen itu hanya karena ngiri atau merasa tidak terima karena kemarin gereja Kerasulan baru dijual berubah masjid yang memang sempat viral. Lalu channel-channel Kristen pada kejang-kejang ya. Kalau Didit Prasetyo kan melempar tuduhan dan fitnah bahwa pembeli gereja tersebut penipu dan dia merekayasa seolah-olah penjual gereja tersebut dijebak. Nah, sinetron apa lagi ini dilakukan pula oleh Lidara Raiwawa ini ya. Dia memviralkan masjid dijual, tetapi kenyataannya dia tidak berani melanjutkan video sampai akhir ya. Dia memotong video. Nah, di sini tadi saya hanya ingin meluruskan dan melengkapi video yang dipotong tersebut. Saya lengkapi untuk pemirsa atau para netizen ya, agar semua tahu ya, memang realitanya seperti itu. Tetapi bisa kita lihat bagaimana kelicikan mereka ya, sungguh sangat licik ya, menyebarkan berita hoax seperti itu. Oke sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.